Siapa yang mau baca? Salman ya. Oke. Oke, baik. Ya. Terlihat ya teman-teman ya. Udah. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adapun pada sore hari ini insya Allah sebagai inisiatif kami untuk mengganti presentasi dari pemakalah, yaitu pembahasan seputar teknologi pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Adapun tujuannya yaitu mahasiswa atau kita dapat memahami hubungan antara pendidikan dan teknologi. Yang kedua, mahasiswa memahami dampak positif dan negatif teknologi dalam pendidikan. Tiga, mahasiswa memahami peran dan fungsi teknologi pendidikan dalam pendidikan. Latar belakang, pendidikan merupakan salah satu tolak ukur kemajuan suatu bangsa. Suatu bangsa bisa dikatakan maju apabila pendidikan dalam bangsa tersebut maju. Seiring perkembangan globalisasi dan iptek, pendidikan terus berjalan sesuai perkembangan zaman. Di era baru dalam dunia pendidikan ini telah diperkenankan reformasi pendidikan yang berkaitan erat dengan teknologi-teknologi yang sangat dibutuhkan dalam perkembangan dunia pendidikan. Teknologi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan pendidikan. Teknologi bisa digunakan oleh semua kalangan di dunia pendidikan. Pendidikan dan teknologi merupakan suatu unsur yang sangat penting dan saling berkaitan dalam perkembangannya. Diperlukan suatu pembahasan khusus mengenai pendidikan dan teknologi. Sejarah teknologi pendidikan pada awal tahun 1920 dipandang sebagai media. Akar terbentuknya pandangan ini terjadi ketika pertama kali diproduksi media pendidikan pada awal abad 20-an. Ya, media ini sebagai media pembelajaran visual yang berupa film, gambar, dan tampilan yang mulai ramai pada tahun 1920. Nah, pembelajaran visual terfokus pada media yang digunakan untuk menampilkan sebuah pelajaran. Kemudian pandangan ini berlanjut sampai 1950. Teknologi pendidikan sebagai disiplin ilmu pada awalnya berkembang sebagai bidang kajian di Amerika Serikat. Kalau mengacu pada konsep teknologi sebagai cara, maka awal perkembangan teknologi pendidikan dapat dikatakan telah ada sejak awal peradaban. Usaha untuk merumuskan teknologi pendidikan secara terorganisasi dimulai sejak tahun 1960. Tahun 1960. Teknologi pendidikan menjadi salah satu kajian yang banyak menjadi perhatian di lingkungan ahli pendidikan. Teknologi pendidikan merupakan kelanjutan perkembangan dari kajian-kajian tentang penggunaan audio visual dan program belajar dalam penyelenggaraan pendidikan. Tahun 1963. Di tahun 1963, teknologi pendidikan digambarkan bukan hanya sebagai sebuah media. Tahun 1970, yang dikeluarkan oleh Komisi Pengawas Teknologi Pendidikan, Komisi Pengawas ini dibentuk dan dibiayai oleh pemerintah Amerika Serikat untuk menguji permasalahan dan manfaat potensial yang berhubungan dengan teknologi pendidikan di sekolah-sekolah. Tahun 1977. Teknologi pendidikan adalah proses kompleks yang terintegrasi meliputi orang, prosedur, gagasan, sarana, dan organisasi untuk menganalisa masalah dan merancang, melaksanakan, menilai, dan mengelola pemecahan masalah dalam segala aspek belajar manusia. Pendidikan merupakan suatu proses penting dalam kehidupan. Pendidikan merupakan wahana penting untuk menghasilkan sumber daya pembangunan. Untuk itu, marilah kita pahami apa pengertian pendidikan. Secara etimologis, pendidikan berasal dari bahasa Yunani, pedagogik. Ini adalah kata majmuk yang terdiri dari kata pais, yang terdiri anak, dan ago, yang berarti aku membimbing. Jadi pedagogik berarti aku membimbing anak. Dilanjutkan atau dijeda dulu, Ibu? Nah, lanjutkan aja. Oke.
Hubungan antara pendidikan dan teknologi. Pendidikan adalah hidup. Pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Terdapat hubungan yang erat antara pendidikan dengan iptek, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan merupakan eksplorasi secara sistem dan terorganisasi mengenai alam semesta, dan teknologi adalah penerapan yang direncanakan dari ilmu pengetahuan untuk memenuhi kebutuhan hidup bermasyarakat. Sebagai contoh, betapa eratnya hubungan antara pendidikan dengan iptek itu, misalnya, sering suatu teknologi baru yang digunakan dalam suatu proses produksi menimbulkan kondisi ekonomi sosial baru, lantaran perubahan persyaratan kerja, dan mungkin juga penguraian jumlah tenaga kerja atau jam kerja. Kebutuhan bahan-bahan baru, sistem pelayanan baru, sampai kepada perkembangan gaya hidup baru. Kondisi tersebut minimal dapat mempengaruhi perubahan isi pendidikan dan metodenya. Bahkan mungkin rumusan baru tunjangan pendidikan, otomatis juga sarana penunjangnya seperti sarana laboratorium. Dari contoh di atas dapat difahami bahwa pendidikan dan teknologi memiliki kaitan yang sangat besar. Perubahan yang terjadi pada teknologi akan berpengaruh pada pendidikan, begitupun sebaliknya. Sebagaimana uraian di atas, pendidikan dan teknologi sangat berkaitan dan saling berpengaruh. Teknologi bisa diaplikasikan dalam berbagai aspek pendidikan. Sebagai contoh, pengaplikasian ini adalah dalam aspek model pembelajaran, adalah model pembelajaran e-learning, yang mana sistem pendidikan dalam pembelajaran ini menggunakan teknologi modern yang berupa internet. Proses pembelajaran yang dilakukan dengan pendekatan e-learning tidak dapat disamakan dengan lembaga pendidikan pada umumnya. Juga berbeda dengan pola pembelajaran konvensional yang hanya menggunakan metode tatap muka. Proses pembelajaran e-learning adalah perpaduan antara metode tatap muka dengan metode online via internet dan berbagai pengembangan teknologi informasi lainnya. Metode pembelajaran tradisional saat ini memerlukan sebuah perubahan dalam kaitannya proses adaptif dan mempersiapkan para peserta didik agar siap menjadi knowledge workers, di mana ilmu pengetahuan menjadi faktor yang sangat penting berdasarkan penelitian UNESCO dan World Bank bahwa pada negara berkembang sangat diperlukan adanya perubahan pendekatan dan paradigma pembelajaran. Jika tidak demikian, negara berkembang tidak akan mampu bersaing di era ekonomi yang berlandaskan ilmu pengetahuan, knowledge economic era. Era tersebut mengharuskan para pekerjanya secara cepat menemukan berbagai informasi yang diperlukan, menimbang dan mengevaluasi informasi tersebut agar memiliki tingkat akurasi yang tinggi dan tidak biasa, serta menggunakan informasi tersebut untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi. Dari uraian di atas dapat kita pahami bahwa model pembelajaran e-learning merupakan salah satu pengaplikasian teknologi dalam pendidikan. Dampak positif dan negatif teknologi dalam pendidikan. Setiap perubahan tentunya akan membawa suatu dampak yang begitu besar. Dampak itu berupa dampak positif dan negatif. Dampak positif dan negatif dari perkembangan teknologi masa kini. Dampak positifnya A, dalam dunia pendidikan, teknologi sebagai peralatan untuk mewakili gagasan pelajar. B, sebagai mendukung organisir produksi multimedia sebagai dasar pengetahuan pelajar. C, teknologi juga sebagai sarana mengakses informasi untuk menyelidiki pengetahuan yang mendukung pelajar. D, untuk perbandingan perspektif, kepercayaan, dan pandangan dunia. E, teknologi dapat meningkatkan efektivitas dan efisien proses belajar mengajar. Teknologi dalam pendidikan dapat meningkatkan mutu pendidikan sekolah. Y, teknologi dapat mempermudah mencapai tujuan pendidikan. H, internet sebagai media komunikasi merupakan fungsi internet yang paling banyak digunakan, di mana setiap pengguna internet dapat berkomunikasi dengan pengguna lainnya dari seluruh dunia. I, media pertukaran data dengan menggunakan email, newsgroup, FTP, dan
www World Wide Web, ya, para pengguna internet di seluruh dunia dapat saling bertukar informasi dengan cepat dan murah. J, media untuk mencari informasi atau data. Perkembangan internet yang pesat menjadikan World Wide Web sebagai salah satu sumber informasi yang penting dan akurat. K, kemudahan memperoleh informasi yang ada di internet sehingga manusia tahu apa saja yang terjadi. Dan yang terakhir, bisa digunakan sebagai lahan informasi untuk bidang pendidikan kebudayaan, dan lain-lain. Adapun dampak negatifnya, A, pihak guru yang tidak bisa mengoperasikan atau menguasai elektronika akan tertinggal oleh siswa. B, teknologi dalam pendidikan memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas untuk bisa mempercepat inovasi sekolah, sedangkan realita masih kurang. C, teknologi yang baik, hardware maupun software, membutuhkan biaya yang mahal. D, penggunaan teknologi dalam pendidikan memerlukan kontrol yang tinggi dari guru atau orang tua. E, siswa yang tidak mempunyai motivasi yang tinggi cenderung gagal. F, internet identik dengan pornografi yang berpengaruh buruk terhadap siswa yang belum semestinya. Peran dan fungsi teknologi pendidikan. Peran dan fungsi teknologi pendidikan adalah sebagai berikut. 1, teknologi pendidikan sebagai peralatan untuk mendukung konstruksi pengetahuan, yaitu untuk mewakili gagasan pelajar, pemahaman, dan kepercayaan. B, untuk organisasi produksi, multimedia sebagai dasar pengetahuan pelajar. 2, teknologi pendidikan sebagai sarana informasi untuk menyelidiki pengetahuan yang mendukung pelajar. A, untuk mengakses informasi yang diperlukan. B, untuk perbandingan perspektif, kepercayaan, dan pandangan dunia. 3, teknologi pendidikan sebagai media sosial untuk mendukung pelajaran dengan berbicara. A, untuk berkolaborasi dengan orang lain. B, untuk mendiskusikan, berpendapat, dan membangun konsensus antara anggota sosial. 4, teknologi pendidikan sebagai mitra intelektual. A, untuk mendukung pelajar. B, untuk membantu pelajar mengartikulasikan dan mempresentasikan apa yang mereka ketahui. 5, teknologi pendidikan dapat meningkatkan mutu pendidikan sekolah. 6, teknologi pendidikan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar. 7, teknologi pendidikan dapat mempermudah mencapai tujuan pendidikan. Oke, cukup kayaknya. Ya, silahkan. Kalau ada yang kita diskusi aja. Silakan siapa yang mau mau bertanya atau mau menambahkan informasi atau apa saja, silakan. Mungkin tentang ini, Bu, maaf. Ya. Ya, tadi dampak negatif bahwasanya pihak guru banyak yang belum mampu mengoperasikan ya. Dari yang seharusnya manfaatnya banyak untuk teknologi tersebut, namun ketika guru itu tidak dapat mengoperasikan, tentu dampaknya besar juga ya. Nah, yang mau saya tanyakan ini, apakah ada sumber ilmiah berapa banyak sih dari pendidik di Indonesia atau mungkin di sebuah wilayah gitu yang menguasai dari segi presentasi atau apa yang menguasai teknologi gitu dengan mereka yang tidak menguasai teknologi. Seperti itu, Bu. Iya. Jadi selama ini ada di setiap departemen ya. Apakah itu Kemendikbud, apakah itu Kemenak, itu ada program yang selama ini UID juga terlibat dalam hal itu gitu loh. Kita itu diundang untuk mengisi workshop para guru-guru, memperkenalkan yang gampang aja bagaimana cara membuat PPT gitu loh. Nah, di dalam pembelajaran. Jadi kita mentraining guru-guru. Jadi kalau PAI kalau PAI itu dari Kemenak ya. Kalau yang umum itu dari Kemendikbud. Jadi para dosen diikutkan untuk dia di training lah ceritanya ya. Kan tidak semua dosen bisa membuat PPT, bagaimana cara memasukkan video ke dalam PPT gitu loh. Bagaimana cara memasukkan YouTube ke dalam PPT itu kan nggak tahu mereka. Jadi itu diajarkan.
Jadi di workshopkan itu. Jadi kita sering waktu itu ke Puncak, ada seminggu di sana untuk pelatihan para guru bagaimana mempergunakan ICT ya. Nah, jadi ke dalam proses belajar mengajar. Nah, itu sudah dulu itu udah sekitar ya 5 apa 6 apa 7 tahun yang lalu kita memberikan itu. Jadi untuk Kemenak itu. Jadi seminggu-seminggu. Jadi dalam seminggu ini, minggu berikutnya guru yang lain lagi gitu loh. Jadi memang ada tingkatannya. Mula-mula guru MI gitu ya, kemudian MTS, kemudian guru MAN gitu loh. Jadi memang diberikan training kepada guru-guru yang memang pada waktu itu ICT ini memang sesuatu yang baru gitu. Jadi kita yang memberikan. Jadi bagi dosen itu adalah suatu pengabdian kepada masyarakat. Nah, kita mengadakan itu. Nah, jadi program itu Kemenak yang bikin, itu yang dari FAI. Kalau dari Kemendikbud, kita di Kemendikbud datang semuanya. Jadi para guru-guru diajarkan, guru dosen juga diajarkan. Kalau di Dikti ya, nah, diajarkan juga. Jadi kita diundang memang untuk untuk ikut workshop untuk ICT itu dalam pembelajaran. Jadi sudah ada. Dan itu sudah lama. Artinya sudah sekarang udah enggak bukan sesuatu yang baru lagi bagi para guru gitu. Tapi bagi yang masih belum itu biasanya yang mengatasi masalah itu adalah lembaga masing-masing. Kan ada juga guru-guru yang sudah tua tidak mau ikut juga workshop itu di handle oleh IT masing-masing di lembaga masing-masing. Jangankan di sekolah ya, di kampus kita juga seperti itu. Ada dosen yang sudah tua yang nggak mau lagi pegang-pegang laptop, nggak mau lagi pegang itu diserahkan kepada BAK. Jadi dia misalnya bikin sub gitu ya, itu sudah terus dimasukkan ke IT gitu. Nah nanti diajarkan ke dosen tersebut begini loh, begini. Jadi memang sesuatu maksudnya itu proses. Di kampus kita saja waktu mau e-learning ini sudah 5 tahun yang lalu loh. Kita disiapkan oleh kampus. Tapi dosen kadang-kadang ya, kadang enggak, kadang iya. Jadi agak sulit memang. Nah, terakhir setelah pandemi ini otomatis semua kan akhirnya terpaksa gitu loh akhirnya gitu. Jadi akhirnya mereka mau tak mau udah bisa gitu. Nah, dan untuk itu kampus juga mengulang lagi workshopnya untuk para dosen. Siapa mungkin ada yang lupa, ayo kita workshop lagi. Beginilah diajarkanlah bagaimana cara mengisi portal, bagaimana cara mengabsen mahasiswa, bagaimana semuanya diajarin lagi. Di training lagi gitu loh. Padahal sebelumnya udah dikasih tahu, maksudnya udah lama sebelumnya dikasih tahu lebih banyak lagi dulu yang dikasih tahu. Misalnya cara bikin PPT, cara semua dikasih tahu. Tapi udah karena kadang ada yang setengah cuek, ada yang memang berproses itu memang lama. Kita saja di kampus tuh sampai 5 atau 7 tahun baru bisa. Artinya nggak gampang gitu. Jadi memang harus sabar lah. Tapi kalau di sekolah mungkin lebih mudah ya, guru-gurunya lebih cepat. Nah, itu karena memang ada juga Kemenak itu mengadakan itu. Nah, di kampus juga ada, di Dikti kita di training juga bagaimana cara menggunakannya. Ada. Jadi memang sudah sudah secara organisasi itu sudah jalan. Bagaimana men-training, memberikan informasi-informasi kepada para guru. Tapi mana yang agak sudah tua, sudah malas pegang ini, ya udah itu di-handle oleh anak muda. Itu memang sengaja. Jadi yang di admin IT ada tuh beberapa dosen yang sudah tua yang nggak mau lagi, ya udah di-handle, dibikinkan gitu loh oleh IT, oleh admin IT gitu cara-cara lembaga untuk menanggulangi masalahnya masing-masing di lembaga. Dan itu memang diminta oleh Kemendikbud, oleh Kemenak, mana dosen yang khusus untuk dosen ya, mana yang sudah tua, mana sudah mau hampir pensiun, kalau udah malas pegang, misalnya 3 tahun lagi mau pensiun, mereka udah malas ya udah. Nah itu diisikan atau diaktifkan semuanya oleh IT, oleh administrasi IT gitu.
Dan itu juga bukan hanya di kampus, di sekolah-sekolah juga begitu. Jadi dibantu mereka. Gitu. Nah, jadi sekarang sudah pada yang tua-tua, sudah pada pensiun, tinggal yang muda ya udah lancar dia gitu. Itu semua. Jadi seperti di mana namanya di SD, SMP, SMA Al-Azhar gitu ya. Itu sudah pakai IT semua itu pembelajarannya. Jadi cara menghafal Al-Qur'an itu sudah ada. Jadi sudah langsung dimasukkan ke dalam Android masing-masing siswanya gitu. Jadi memang diajarkan dan juga diajarkan juga guru-gurunya tentang literasi penggunaan HP. Jadi tidak melulu ini aja, tidak melulu gitu, tapi ada literasinya. Jadi memang sudah di apa namanya sudah berjalan yang itu. Jadi sudah direspon. Jadi mudah-mudahan sudah selesai yang pensiun-pensiun ini semuanya sudah bisa menggunakan itu. Jadi ada mahasiswa S3 dia punya anaknya harus masuk SD. Di SD itu anak-anak nggak boleh bawa HP oleh sekolahnya karena akan mengganggu. Nah, sementara si mahasiswa S3 ini orang IT gitu. Dia tahu, akhirnya di training guru-gurunya di sekolah itu. Sehingga siswa disuruh aja bawa HP ke dalam kelas. Tapi dikasih bagaimana cara menggunakannya, sehingga pembelajarannya tidak selalu dalam apa namanya? Tidak selalu dengan laptop, tapi dengan HP juga bisa gitu. Nah, jadi dibuka gitu. Nah, dan situs-situs pornonya ditutup untuk di WiFi di sekolah itu gitu. Jadi itu memang sudah biasa itu sekarang. Jadi artinya sudah mulailah kita menangani, walaupun tidak secepat itu ya, tapi memang berproses. Di kampus saja kita sudah 5 tahun berproses juga. Belum ya otomatis lah di sekolah mungkin berproses juga. Ya memang belum 100% memang belum, tapi minimum sudah di atas 50%. Sudah menguasai lah IT itu karena sudah di training. Kira-kira itu jawabannya. Ada lagi yang mau menanggapi? Silakan. Jadi tambah lama tambah berkualitas ya guru. Dan saya yakin juga tambah lama nanti persyaratan jadi guru maupun persyaratan jadi dosen itu akan berubah, akan lebih tinggi lagi tuntutannya. Jadi Anda siap-siap aja. Yang mau jadi guru, kita mau jadi guru ya, siap-siap aja dengan tuntutan-tuntutan ke depan yang persyaratannya itu harus begini. Ya, siap-siap aja. Semula kan jadi guru itu boleh saja dari diploma 1, 2, dan 3 itu boleh gitu lah. Jadi D1 itu diploma 1 itu untuk SMP, diploma 2 untuk SMP, diploma 3 untuk SLTA. Tapi dengan perubahan zaman, dengan perkembangan teknologi, akhirnya berubah sekarang harus S1. Nah, dan saya melihat dan untuk dosen begitu harus S2. Tapi sekarang yang sudah berjalan berapa ya? Sekitar 10 tahun ini apa 15 tahun ini ya. Semenjak dikeluarkannya Undang-Undang Guru dan Dosen itu tahun 2015 ya. Itu sudah berapa tahun sekarang itu? 2005. 2005 jadi berapa itu? 10 sekitar 20 tahun 15 ya. 15 jalan 7 atau 16 tahun ya. Itu sudah mulai bergeser sekarang. Sekarang umumnya kalau ada dosen yang daftar ya ke kita ini kasus saja di UIJ aja. Kalau ada dosen kalau ada tamatan S2 melamar mau menjadi dosen di UIJ, dia ada tamatan S2, kita nggak terima lagi. Kita hanya menerima doktor. Jadi setelah S3. Jadi kita sendiri sudah menseleksi, nggak lagi kita jenuh kita dengan S2 gitu. Nah, makanya dari situ saya juga mikir berkemungkinan sekitar 3 atau 4 tahun lagi mungkin peraturan pemerintah juga berubah. Yang menjadi guru itu bukan lagi dari S1 tapi sudah dari S2 gitu. Karena sudah banyak umumnya guru-guru sekarang lanjut ke S2 gitu. Itu. Makanya Anda juga siap-siap. Jangan hanya sampai S1 aja kalau mau jadi guru ya. Lanjut aja ke S2.
Ya itu, karena di S2 ya, saya lihat di S2 di UIJ enak sekali. Kalau saya merasakan surga banget di UIJ itu kuliah gitu lah. Sudahlah dapatnya akreditasinya A, bayarannya cicil-cicilan, murah banget. Saya mikir, waduh enak banget kuliah kayak begini gitu. Gitu. Sementara saya waktu kuliah dulu nggak boleh begitu. Harus bayar dulu ke BNI full, sudah keluar tanda bukti pembayaran SPP, baru boleh KRS. Kalau enggak boleh. Ya udah mau DO terserah, urusan lo gitu aja. Nggak ada di situ ingat ini apa namanya satu sosial ekonominya di bawah rata-rata, masih rendah atau masih miskin. Cuek aja. Pokoknya BNI dibayar satu semester. Kalau enggak, tidak ada KRS. Kita nggak mau tahu gitu aja model. Kalau negeri begitu. Emang gue pikirin siapa yang butuh. Gitu modelnya. Kalau Anda butuh kami, ya datang. Kalau enggak, ya udah pergi sana. Kami nggak butuh Anda kok. Gitu modelnya. Makanya saya bilang di UIJ itu enak sekali. Boleh dicicil, boleh ya enak sekali lah. Jadi memang dibuka peluang gitu loh untuk Anda melanjutkan, untuk Anda kuliah itu dibuka. Jadi itu yang saya senang banget dengan UID itu gitu. Kalau Anda melanjutkan mau ke S2, duitnya kurang-kurang nggak apa-apa, lanjut aja. Nanti selesai aja gitu. Artinya ya itu. Ya seperti itu artinya apa namanya? Sebaiknya Anda itu lanjut S2 supaya jangan kena lagi regulasi yang baru gitu ya. Nah, itu sayangnya iya, karena regulasi akan berubah lagi. Karena melihat perkembangan ke depan, melihat perkembangan teknologi yang begitu melejit ya. Begitu cepatnya, itu bisa berubah lagi persyaratan untuk menjadi guru gitu. Dan sebaiknya Anda jangan berkilah, oh nggak ada duit Bu, nggak usah deh, ntar aja deh, gitu ya. Jangan begitu gitu. Karena memang kalau orang menuntut ilmu itu ya Tuhan akan bantulah. Jadi kira seperti itu. Jadi SDM itu jadi sudah meningkatlah mutunya gitu. Itu kira-kira seperti itu. Karena kan nggak terasa kan sekarang Anda sudah semester berapa? 5 ya? Udah, nah semester 5 sudah mau UTS lagi. Sebentar lagi UAS selesai 5, 6, 7, 8 nggak terasa kan? Apalagi S2, waduh, cepat banget S2 itu. Kalau Anda bisa berstrategi dari sekarang untuk mempersiapkan diri untuk mencari apa itu penelitian Anda untuk skripsi, itu Anda bisa curi start dari sekarang. Cari apa masalahnya, baca-baca skripsi orang, kemudian masalahnya apa. Apalagi kalau Anda guru tahu masalahnya yang ada di sekolah Anda. Udah diangkat aja itu menjadi penelitian Anda gitu. Jadi pas nanti waktu dibuka sidang di semester 8 ya. Misalnya di bulan Agustus ya dibuka sidang atau awal September dibuka sidang, Anda bisa nomor 1 sidangnya di awal-awal itu. Pas selesai sidang kan Anda lulus tuh, langsung daftar S2. Enak banget. Di UID itu begitu. Kan Anda belum dapat ijazah nggak apa-apa karena Anda itu anak kami gitu loh, anak mahasiswa kami. Jadi gampang aja lanjut S2 gitu loh. September itu kuliah, mulai di S2. September akhir lagi kuliah. Oh, udah Anda masuk kuliah. Teman Anda masih sibuk-sibuk dengan skripsi Anda sudah kuliah gitu loh. Nanti di Desember awal Januari itu atau Desember biasanya wisuda ya. Wisuda. Anda wisuda, teman Anda juga wisuda gitu loh. Tapi Anda sudah di S2. Di Desember itu sudah UAS loh. Sudah 1 semester Anda lalui S2-nya. Teman Anda di sebelah masih S1 aja gitu loh. Itu terasa banget. Nanti di semester kedua dimulai di bulan Februari, semester keduanya Juli selesai. Di Agustusnya Anda sudah seminar proposal penelitian untuk tesis. Diperdalam aja skripsinya. Udah langsung semester 3. Semester 3 itu mata kuliahnya cuma 1 atau 2 di S2 itu.
Nah, jadi sampai Desember tahun itu selesai 3 semester. Udah semester 4 mulailah penelitian, sidanglah Anda di bulan April tuh silakan udah selesai. Cepat banget S2. Cepat sekali. Jadi nggak lama gitu loh. Nah, itu kalau bisa nyuri start gitu loh. Lanjutkan aja, nggak terasa. Umumnya mereka merasa, oh ya cepet ya Bu, cepet ya. Emang cepet. Berapa sih 4 semester gitu loh. Nah, S2 udah di tangan. Akreditasinya masih A juga. Kan hebat. Kalau mau lanjut S3 lanjut, nggak apa-apa juga. Kalau mau jadi dosen, apa jadi dosen. Jadi kalau Anda belum jadi guru sekarang ya, kalau mau jadi dosen. Tetapi kalau sudah jadi guru mau jadi dosen itu nggak bisa pindah. Ada peraturannya. Sudah ada peraturan pemerintah, PP-nya sudah ada, nggak bisa. Jadi guru itu ada NUP, nomor urut pengajar. Nah, itu nggak bisa dipindahkan ke NIDN, ke nomor induk dosen Indonesia, nggak bisa. Jadi memang Anda harus bikin sekarang ini keputusan mau jadi guru atau mau jadi dosen. Kalau mau jadi guru langsung aja masuk ngajar sekarang di SMK atau di mana. Nggak apa-apa. Jadi guru yang profesional di situ. Gitu. Kalau mau jadi dosen stop dulu, jangan dulu masuk kelas, jangan dulu ngajar. Tahan dulu dirinya sampai S2. Setelah S2 tamat baru mulai melamar lah ke STAI, Sekolah Tinggi Agama Islam, kemana-mana gitu loh. Udah keluar NIDN-nya, nomor induk dosennya, udah jadi dosen. Ya, tinggal milih-milih nih. Masih ada waktu mau jadi dosen apa mau jadi guru. Ya memang dosen sih berat juga tuntutannya ya, tapi ya nggak apa-apa sih, Anda masih muda-muda. Cuman jadi dosen itu lebih, kalau guru kan terikat ngajar aja dari pagi sampai sore ya. Kalau dosen nggak mengajar saja gitu. Dosen itu ada tridharma, ada penelitian, mengajar, ada penelitian, kemudian ada pengabdian kepada masyarakat. Contohnya, Anda berdakwah atau Anda menjadi khotib atau menjadi di hari Jumat itu loh, menjadi itu tuh sudah pengabdian. Menjadi itu sudah menjadi Anda sudah menjadi pengabdian kepada masyarakat. Itu paling banyak PAI itu pengabdian masyarakatnya. Anda ngajar ngaji, nah itu juga pengabdian pada masyarakat. Dihitung itu untuk kenaikan pangkat Anda. Nah itu kalau mau profesional untuk jadi guru. Kalau nggak mau jadi guru ya lanjut pekerjaan Anda. Nanti tinggal penyetaraan penyetaraan ijazah. Itu. Kira-kira seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya, silakan, enggak apa-apa. Kita bebas-bebas aja diskusi. Karena tugas saya itu bukan hanya transfer of knowledge, ya enggak. Tugas saya itu memberikan motivasi, memberikan encouragement kepada mahasiswa supaya potensinya tergali. Potensi Anda itu supaya tergali setinggi-tingginya. Itu tuh tugas dosen. Makanya dosen harus memberikan semangat, harus memberikan motivasi. Itu memang tugasnya, tugas pokoknya itu. Kalau mengenai materi sih tinggal gampang, tinggal baca aja selesai. Yang nggak dapat di bangku kuliah itu adalah pengalaman atau motivasi-motivasi yang diberikan oleh dosennya. Itu gunanya. Jadi kita diminta mengajar untuk itu, untuk memberikan motivasi, untuk menggali potensi-potensi yang ada pada mahasiswa. Dan saya yakin semua Anda itu orang pinter. Tahu nggak ukuran pinter itu? Ukuran pinter itu hanya satu. Kalau dia lulus SMA atau lulus MAN atau lulus SLTA, tandanya dia pinter. Kalau nggak lulus, itu nggak pinter. Jadi Anda ini semua orang pinter ini. Udah lulus SMA gitu loh. Makanya bisa diberikan mau kemana aja Anda bisa.
Jadi jangan pesimis, saya hanya S1 aja, enggak. Anda bisa jadi dokter, siapa bilang enggak? Bisa jadi profesor, kenapa enggak? Bisa, karena sudah lulus SMA. Sekarang tinggal mengambil, tinggal mencari kesempatan. Ada kesempatan lanjut, atau ada kesempatan bekerja, ambil. Apa aja silakan. Mau beasiswa boleh, nanti datang ke saya kasih. Luar negeri ya, untuk S2, S3. Ada namanya di Yemen, di Yaman ya, Yemen katanya. Kemarin tuh saya ngasihkan konferensi internasional sebagai keynote speaker tentang pendidikan di Yemen. Yemen itu adalah kota 1000 wali. Jadi Wali Songo itu berasal dari sana tuh. Jadi keturunan ada satu kota di sana namanya Kota Tarim. Kota Tarim itu tempat keturunan Nabi Muhammad di sana semua. Dan itu memang kota itu memang di Yaman itu tempat para wali-wali. Dan banyak orang Indonesia yang melanjutkan kuliah ke sana. Dan itu semua beasiswa. Di Yaman tuh ada kampusnya juga ya? Bu? Ada, banyak, enak aja kampus nggak ada. Enggak, saya pikir tuh di Yaman tuh kebanyakan kayak pesantren semua gitu, Bu. Bukan. Yang Al-Qumar. Enggak, ada universitas. Kemarin tuh universitas apa ya yang mengundang saya itu dari sana? Darul Mustafa, Bu, bukan ya? Bukan Darul Mustafa. Bukan Mustafa, Agapa apa gitu. Nanti saya lihat deh. Jadi kalau mau ke sana kuliah dibiayai untuk S2, S3, bukan hanya agama aja ya, bukannya PAI aja, ekonomi juga ada, itu dibiayai juga gitu loh. Hukum ada juga, Bu. Ada. Saya kira itu agama semua, Bu, isinya. Bukan, cuman bahasa pengantarnya bahasa Arab. Oh. Tuh, bahasa pengantarnya bahasa Arab. Jadi memang orang dari yang mengerti bahasa Arab gitu. Jadi berarti itu bisa gratis, Bu ya? Iya, gratis. Kalau ada nanti saya kasihkan, dia tuh pusatnya di Cirebon kalau nggak salah saya. Kalau yang di Tarim itu. Jadi Anda lihat Facebooknya. Boleh tuh, Bu. Nah, itu cari ke situ. Kalau Anda mau ke Turki juga banyak beasiswa. Asal orang Indonesia diterima baik gitu. Mau S2, S3 itu beasiswa. Cuman di Turki itu ada kampus-kampus yang ortodoks gitu. Maksudnya kampusnya itu berbahasa Turki, nggak mau dia berbahasa Arab gitu. Nah, bagi orang Indonesia, waktu kita ke sana ketemu dengan orang Indonesia, mahasiswa Indonesia, kata mahasiswa Indonesia, memang lebih sulit bahasa Turki daripada bahasa Arab. Nah, itu yang kita yang saya dapatkan informasi dari mahasiswa langsung yang di Turki gitu. Itu yang dapat beasiswa. Di Rusia juga kita sudah kerjasama dengan Moscow University. Tapi itu enggak beasiswa. Biaya sendiri. Makanya saya tidak expose. Jadi kalau mau ke Rusia silakan. Biar sendiri. Kok yang bagus itu untuk pendidikan itu di mana, Bu? Untuk lanjutan S2, Bu? Pendidikan apa? Ya untuk apa sih jurusan pendidikan gitu, Bu? Islam. Yang bagus. Pendidikan Islam, agama Islam. Iya. Iya, yang saya tahu itu di Tarim itu, atau mau ke Mekah sekalian, atau mau ke Madinah sekalian. Tapi waktu saya ke Al-Azhar ke Mesir ya, ketemu orang Indonesia, gampang juga kayaknya dapat beasiswa, tapi melewati Kemenak. Anda harus jalur Kemenak ya, Bu? Jalur Kemenak. Anda diuji dulu di Kemenak itu. Lulus pergi ke sana, memang dapat beasiswa juga. Banyak mahasiswa Indonesia di Kairo, di Al-Azhar itu. Sekarang tinggal pilih di sana, Bu. Hah? Anda mau ke sana, kemana? Kairo? Ke Tarim, Bu, insya Allah, Bu. Tarim. Itu pusatnya di situ. Pusatnya di situ itu di Cirebon maksud saya. Dia pakai Facebook. Cari aja di Facebook itu katanya. Lihat situ Tarim gitu. Cari. Ada. Kemarin itu kan ada alumninya. Dia yang cerita tuh. Jadi kalau teman-teman dari Indonesia pada mau silakan ke Cirebon. Pusatnya di Cirebon.
Jadi Anda pakai Facebooknya ada, nanti dia akan berikan semua pertanyaan-pertanyaan Anda itu akan dijawab sama mereka. Itu yang mau keluar negeri, silakan. Terima kasih Bu infonya Bu. Ya, mana lagi? Kemana Anda lagi mau pergi? Mau ke Taipei? Kita ada kerjasama. Yordan kita sudah kerjasama. Banyak kerjasama luar negeri. Karena yang menangani kerjasama luar negeri itu saya yang menangani, makanya saya tahu kemarin itu saya ke 2 tahun yang lalu itu kita tanda tangan MOU dengan 7 universitas dari luar negeri di Malang, di Unisma. Jadi Universitas Islam Malang itu dia diundang kita untuk ikut. Yaitu dia. Jadi ada 2 dari Taipei, 1 dari Moskow, sudah 3 ya, 1 dari Yordan, sudah 4. Dari Malaysia ada. Malaysia kita udah banyak juga. Dari Thailand. Kemarin itu dari Thailand. Banyak. Jadi artinya boleh. Tapi itu mereka tidak menyediakan beasiswa. Yang menyediakan beasiswa itu malahan Turki sama Tarim itu. Jadi kalau ya lancar-lancar belajarlah dari sekarang bahasanya. Kamu mau bahasa Inggris atau mau bahasa Arab silakan. Turkish language. Ya. Turkish. Ya, harus menguasai. Nah, kebetulan waktu di Turki saya datang ke namanya Universitas Darul apa gitu. Di situ bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Makanya banyak orang Indonesia yang berhasil di situ. Orang Indonesia maunya dengan bahasa Inggris gitu loh. Tidak dengan bahasa Turki. Karena kalau bahasa Turki belajar lagi gitu. Nah, tapi tempatnya bukan di Istanbul, enggak. Tempatnya agak ke dalam gitu. Tapi kita ke sana dan umumnya berhasil mereka di situ. Anak-anak Indonesia. Nah, di sana itu saya tanya gimana nih mahasiswa Indonesia di sini. Mereka bilang kalau mahasiswa kami, maksud mereka mahasiswa yang sudah masuk mahasiswa di situ, itu makan itu murah banget. Jadi mereka itu makannya cuma dengan kan situ mata uangnya lira ya. Jadi 1 kali makan itu harusnya 7 lira. Nah, tapi dibayar oleh si kampusnya 5 lira. Jadi cuma 2 lira si mahasiswa ngeluarin. Nah, 1 lira itu berapa? Ya 2.000 gitu ya. Jadi bisa 4.000 sekali makan. Jadi lebih murah gitu. Di kampus yang bayarnya itu kampus. Enak banget. Nah, terus kalau sudah ini Bu, katanya kalau sudah UTS, sudah UAS itu kan anak-anak lebih fokus belajar. Jadi mereka tuh belajar ada suatu ruangan terbuka gitu, bagus banget namanya Medan ya. Itu di pinggirnya itu tempat duduk, tempat diskusi-diskusi, terus ada juga panggung situ musik, silakan siapa yang mau bermusik-musik silakan gitu. Di pinggir-pinggirnya itu tuh kafe-kafe gitu lah. Nah, di atas kafe tadilah baru kelas-kelasnya gitu ya. Di pinggir itu kafe-kafe, itu makanlah sepuas-puasnya gratis. Itu untuk UTS dan UAS. Benar-benar mereka tuh memperhatikan kalau anak-anak kurang makan, kurang gizi, tentu nggak bisa belajar gitu loh. Filosofinya begitu. Jadi silakan makan sepuasnya, apa saja yang ada di kafe itu makan. Terus belajar di situ. Diskusilah di situ. Dan itu gratis, nggak bayar. Begitu mereka memberikan semangat kepada mahasiswanya gitu. Jadi kalau Anda tertarik ya silakan. Kalau mau ke Turki sih emang enak sih. Saya suka sekali lihat Turki. Oh, Turki enak banget. Karena memang pertama negaranya negara Islam, jadi nggak mikir-mikir cari makanan, takut kena babi, kena ini nggak ada. Jadi enak sekali. Itu kalau di Turki itu bahasanya bahasa apa Bu? Bahasa Inggris aja. Itu anak-anak dari Indonesia ambilnya yang cari kampus yang komunikasinya bahasa Inggris, nggak mau dia bahasa Turki. Karena kalau bahasa Turki ini lagi belajar lagi susah lagi mereka. Tapi untuk kesana Turki Bu ya? Di sana Bu ya?
Gimana? Untuk kesehariannya mungkin Turki paling ya. Ya, kesehariannya Turki. Tapi karena banyak orang Indonesia juga ketemu orang Indonesia bahasa Indonesia aja. Banyak orang Indonesia di sana. Dan mereka senang orang Indonesia ke sana. Saya ke Turki ingat jadi itu Bu, Badiu Zaman Bu. Badiu Zaman. Iya Bu. Di mana itu? Cerita di buku 99 Cahaya apa tuh? Ya. Yang membelah langit itu Bu. Benar ya? 99 menara. Cahaya. 99 Cahaya. Apa itu lupa saya judulnya. Seperti kayaknya enak Bu tempatnya itu. Enak. Kalau yang saya cerita ini Universitas Utsmani Darel gitu namanya, itu di Sparta kotanya. Di Sparta itulah yang banyak orang Indonesia karena dengan bahasa Inggris gitu. Sparta itu. Jadi bukan yang di Istanbul. Kalau yang di Istanbul itu berbahasa Turki. Kampus-kampusnya gitu lah. Tapi yang di Sparta itu enggak. Dia dengan bahasa Inggris. Sebenarnya keuntungan di luar itu apa sih, Bu? Keuntungan di luar negeri itu? Ya apa gitu. Kalau menurut Ibu nih untuk ilmu yang didapat Bu dari luar negeri sama kita yang ada di negeri di luar negeri itu cara belajarnya pasti beda dengan kita. Itu lebih terbuka mereka. Dan juga di luar negeri itu otomatis kita banyak punya teman bukan orang, ya artinya pertemanannya sudah bukan nasional lagi, pasti pertemanannya sudah internasional. Itu informasi segala macam pasti terbuka dibandingkan punya teman-teman orang-orang kita aja gitu loh. Intinya gitu. Nah, jadi itu lebih terbuka dan lebih luas gitu loh. Itu jadi sehingga keilmuan kita tuh berkembang gitu loh. Itu yang saya lihat tuh seperti itu. Jadi lebih maju gitu. Jadi informasi-informasi lebih cepat didapat gitu. Tapi untuk kualitas ilmunya itu sendiri Bu, kalau menurut Ibu mending bagus di dalam negeri sendiri apa keluar tuh? Relatif kali Bang Adi ya. Iya, relatif kali. Artinya gini, sekarang ilmu apa dulu gitu loh. Kalau di sana yang saya lihat kemarin tuh mahasiswa yang di Sparta itu ya, dia ada yang masuk Fakultas Ekonomi gitu. Jadi tidak PAI semua. Ada yang buat saya minder gini Bu, kadang saya aja pelajaran di Indonesia aja ada beberapa yang belum saya pahami Bu, itu dengan bahasa saya sendiri ya, bahasa Indonesia ya. Apalagi saya keluar gitu. Jadi timbul mindset udahlah nggak usah tinggi-tinggi lah untuk luar negeri, belajar di Indonesia aja lah gitu. Karena takutnya saya jauh-jauh sih nggak paham gitu Bu. Wah, jangan begitu dong. Dihadapin aja, belajar. Makanya artinya gini, bahasanya dulu dikuasai sehingga kita paham apa yang dimaksud. Otomatis cara pemberian tugasnya juga berbeda dengan cara-cara di Indonesia. Jadi mereka tuh lebih terbuka dan lebih dieksplor banget gitu. Jadi mau apa silahkan cari ini gitu aja gitu. Jadi itu yang saya lihat di luar negeri. Misalkan gini ya. Yang saya lihat itu yang pernah saya mengobservasi dosen mengajar di luar. Ya, ini bukan di Turki ya. Di Turki kita cuman seminar, konferensi gitu aja ya. Jadi saya nggak sempat masuk di kelas karena kita hanya 3 hari di situ di kampus itu. Jadi nggak sempat masuk. Tapi intinya sudah dapat di situ bahwa mahasiswa diberikan tugas-tugas, kemudian dia dipersilahkan untuk mencari sendiri, kemudian mempresentasikan gitu lah. Nah, tapi kalau di Amerika saya sempat 1 semester di situ, di Amerika itu saya ngajar. Itu caranya di Amerika itu modelnya gini. Kebetulan saya mengobservasi dosen yang mengajar tentang African Studies, studi tentang Afrika. Nah, itu seluruh aspek kehidupan di Afrika itu dipelajari. Bagaimana ekonominya, bagaimana perkembangan perempuannya di situ gitu loh. Bagaimana perkembangan bisnisnya, bagaimana perkembangan kewirausahaannya. Nah, itu di dalam kelas itu misalnya dia lagi mempelajari tentang kewirausahaan. Dipanggil
orang yang benar-benar sukses di wirausahaan yang ada di Afrika itu didatangkan ke kelas itu. Dan dia ngomong ke mahasiswanya. Wah, itu menarik sekali. Wah, begini caranya, pantasan hebat-hebat gitu loh. Benar-benar dipanggil yang siapa yang sukses kewirausahaannya. Itu saya juga belajar di situ. Wow, mantap banget ini ya, saya bilang gitu ya. Nah, besoknya misalnya dia mempelajari lagi tentang bagaimana memberdayakan desa supaya maju. Didatangkan orang dari Afrika itu yang berhasil memberdayakan desanya supaya lebih maju. Wah, hebat sekali ya. Begitu cara belajarnya. Kira-kira beda nggak dengan kita? Jauh lah beda. Saya tanya, ini gimana, siapa yang bayar nih? Orang dari Afrika datang ke sini, saya bilang, siapa yang bayar? Saya bilang, kan, apakah kampusnya bayar? Dosennya ngomong, enggak, duit saya sendiri. Katanya. Coba. Berarti gede banget gaji dosennya. Bisa membiayai ahlinya datang ke situ gitu loh. Enggak, saya sendiri yang biayai. Katanya. Karena saya pengen mahasiswa tahu benar-benar belajar dengan orang yang ada di Afrika itu. Gitu. Yang benar-benar maju di Afrika itu. Oh, bisnis katanya. Bisnis apa sekarang yang lebih maju di Afrika itu? Ada yang bertanya tentang bisnis, tentang perempuan berbisnis apa di situ? Ada, didatangkan sama dia. Itu memang salut saya. Geleng-geleng kepala saya, hebat sekali. Begitu cara belajar di luar negeri. Itu yang saya coba mengobservasi satu dosen di University California Los Angeles. Jadi di UCLA itu kayak begitu. Memang saya terperangah juga, wow, mantap bener dah. Saya juga akhirnya pengen juga ke Afrika mendengarkan ceritanya itu, karena ahlinya ya. Waduh, saya juga pengen nih lihat. Jadi terpancing mahasiswanya. Jadi setelah selesai 1 semester di situ, mereka mahasiswa tuh pergi kunjungan ke Afrika. Jadi benar-benar. Ya itulah bedanya dengan Indonesia. Itu salah satu contoh bedanya itu. Tapi kebetulan yang saya observasi itu ya mahasiswa S2 ya, bukan mahasiswa S1. Karena saya ke sana sebagai dosen pasca, bukan dosen S1. Jadi itu. Saya kira seperti itu. Atau Anda juga nanti kalau mau melanjutkan S2 kan. Ya seperti itulah kira-kira perkuliahannya. Oke. Jadi mudah-mudahan nanti siapa yang tertarik silakan. Oke, kayaknya udah ya, udah selesai ya. Oke, jadi kita akhirin aja. Nanti mau berbincang-bincang lebih lanjut, nanti saya kasihkan. Saya cari alamatnya yang di Cirebon, siapa yang mau ke Tarim, yang mau ke Sparta, universitasnya, nanti saya kasih alamatnya. Oke, saya kira cukup ya. Mari sama-sama kita baca hamdalah. Alhamdulillah. Ya, semoga sehat semua ya. Jadi minggu depan ketemu lagi insya Allah. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.